Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mau mulai kegiatan, saya memberikan sedikit pantun biar suasana kita lebih rileks. Pantunnya begini Bapak Ibu, pagi-pagi menggoreng terasi, saat makan jangan berisik. Saya di sini presentasi, semoga bisa seru dan asik. Oke. Cakep. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Biasa. Kalian, hari ini kita ketemu lagi dalam kegiatan fasilitasi Lokakarya ketiga, calon guru penggerak angkatan ke-11. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, izinkan saya berbagi layar terlebih dahulu. Baik sekalian, saya akan membacakan kegiatan kita pada hari ini. Pada Lokakarya ketiga, tema yang akan kita bahas adalah peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu akan bersama saya, Ibu Widan Astuti, saya berasal dari SMA Negeri 1, Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, calon pengajar praktik angkatan ke-11. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun alur kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama kita akan melakukan kegiatan pendahuluan, lalu diikuti dengan kegiatan inti, dan berikutnya adalah kegiatan penutup. Kita membuat kesepakatan kelas pada hari ini, yaitu yang pertama, Bapak Ibu mematikan mikrofonnya saat tidak dibutuhkan, kecuali Bapak Ibu mau menyampaikan sesuatu. Kemudian Bapak Ibu menyalakan videonya sebagai bentuk hadir utuh Bapak Ibu pada kegiatan kita pada hari ini. Lalu yang ketiga, apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu, silakan Bapak Ibu raise hand. Yang berikutnya, silakan Bapak Ibu mencatat sesuatu yang penting dalam kegiatan kita pada hari ini. Yang berikutnya adalah komitmen terhadap waktu. Dan yang keempat, silakan Bapak Ibu berbagi ide-ide apa yang mau Bapak Ibu sampaikan pada rekan-rekan sejawat pada kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan Lokakarya kita pada hari ini adalah peserta merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional atau KSE. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, sesuai dengan pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini di Loka 3, bahwa kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi KSE, ada baiknya kita mempraktekkan bagaimana melakukan teknik mindfulness. Hai, Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu masing-masing, saya akan kasih instruksi kepada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan tarik nafas dalam-dalam. Lalu keluarkan perlahan-lahan. Tarik nafas kembali. Hembuskan perlahan-lahan. Fokus pada pembelajaran kita pada hari ini. Dan ingatlah, kita memiliki tujuan yang sama. Dan sama memiliki keinginan untuk belajar. Semoga kita diberikan kemudahan. Apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat pada kehidupan kita di kemudian hari. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah sudah semakin fokus untuk mengikuti kegiatan pelajaran hari ini? Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu, nanti akan saya bagikan Jamboardnya pada kita menuju ini. Silakan Bapak Ibu nanti mengisikan pertanyaan tematik yang akan sudah saya sematkan di Jamboard. Bagaimana pendapat Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, ini sudah tampil di layar saya pendapat dari Pak Soket ya. Silakan Pak Soket disampaikan
apa yang Bapak Sokep ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Di sini Pak Sokep menyatakan bahwa pembelajaran di mana guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Nah, Pak Sokep, apakah kegiatan pembelajaran ini sudah Bapak lakukan di sekolah Bapak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Di pembelajaran diferensiasi ini memang termasuk hal baru ya Bu. Jadi baru kami lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Intinya dari pendidikan diferensiasi ini tentunya kita harus mengetahui pembelajaran ini untuk kebutuhan murid seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sokep. Jadi menurut Pak Sokep bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Oke, terima kasih Pak Sokep. Bagaimana dengan Bu Trisna? Iya Ibu, terima kasih. Iya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kalau menurut saya dia mengakomodir kebutuhan murid. Jadi kan masing-masing murid mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi ini kita mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang berbeda itu Bu. Oke, baik. Hampir sama pendapatnya dengan Pak Sokep ya Bu Trisna ya. Bagaimana dengan Ibu Etika? Silakan Bu Etika. Ya Ibu, hampir sama Bu dengan pendapat tadi. Pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional adalah pembelajaran yang mengakomodir seluruh kebutuhan belajar anak. Kemudian ini diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu penggunaan mindfulness Bu, teknik stop dalam pembelajaran. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Etika. Jadi di sini ditambahkan oleh Bu Etika bahwa selain pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan belajar murid, mengakomodir kebutuhan belajar murid, lalu juga diintegrasikan dengan pembelajaran emosional siswa, Bu ya. Baik, terima kasih Bu Etika. Bagaimana pendapat Pak Anto? Oke, di situ saya tulis Bu, diferensiasi itu berpihak kepada murid seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya. Nah, memang berdiferensiasi ini memang fokusnya kepada kebutuhan setiap murid, makanya dia berpihak kepada murid. Kita Oke, iya, terima kasih Pak Anto. Bagaimana berikutnya pendapat Bu Wiwi Handayani? Silakan Bu. Saya mempunyai pendapat yang sama Bu. Pembelajaran berdiferensiasi itu dia mengakomodir kebutuhan belajar murid. Sama kayak Bu Etika tadi, kalau dikaitkan dengan sosial emosional, tentu di dalam pembelajaran itu banyak berkaitan dengan sosial emosional peserta didik. Itu saja Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas tanggapannya. Di sini bahwa memang apa yang Bapak Ibu sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional, bahwa memang Ibu memfasilitasi murid melihat kebutuhan belajar murid dan melihat bagaimana kebutuhan belajar murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya tanya, apakah Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan ini di sekolah Bapak Ibu masing-masing? Silakan siapa yang mau menjawab. Ibu Etika, boleh memberikan terima kasih Bu. Ya. Pembelajaran ini sudah saya terapkan Bu di sekolah. Jadi sewaktu baru masuk kelas saya melakukan teknik stop. Terima kasih Bu Etika. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE? Iya, sudah. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk link Jamboard berikutnya. Silakan Bapak Ibu akses di sini. Yang menjadi pertanyaan afirmatifnya adalah bagaimana strategi berbagi dengan rekan sejawat untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tuliskan di sticky note. Sudah masuk pendapat dari Ibu Wiwi Handayani bahwa Bu Wiwi mensosialisasikan teknik stop. Ya Bu Wiwi ya.
Nah, bagaimana Bu Wiwi untuk melakukan sosialisasinya, Bu Wiwi bisa diceritakan? Iya, kalau teknik stop itu kan hal yang baru Bu ya. Jadi saya memberikan contoh praktik begitu Bu. Praktik baik lah, saya memvideokan kegiatan saya di kelas, kemudian saya share ke teman-teman, begitu saja Bu. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Kemudian Bu Etika berpendapat bahwa teknik berbagi dengan rekan sejawatnya adalah dengan cara men-share kegiatan saya pada komunitas belajar, mata pelajaran dan di sekolah. Ya Bapak Ibu Etika ya. Sedangkan Pak Anto juga dia berbaginya melalui kolaborasi bersama. Nah, Pak Anto boleh saya tahu bagaimana Pak Anto melakukan kegiatan kolaborasi ini untuk melakukan kegiatan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ini. Silakan Pak Anto. Oke, untuk yang pertama-tama kemungkinan itu kolaborasinya bersama kawan-kawan CGP dulu Bu ya, bersama kawan-kawan GP. Kami berkolaborasi untuk memberikan biasanya itu seperti sosialisasi Bu. Nanti untuk berbagi kepada kawan-kawan rekan-rekan guru. Nah, di situ nanti baru diadakan lagi namanya pendampingan secara individu. Oke, terima kasih Bu. Oke. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan refleksi pertanyaan tematiknya dari kegiatan pertama bahwa kita mengetahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ini adalah salah satu kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar murid dan menanamkan karakter pembelajaran kepada murid. Sedangkan bagi strategi yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi, Bu Etika menyatakan bahwa dengan cara men-share kegiatan-kegiatannya pembelajarannya di komunitas belajar pada mata pelajaran di sekolah, sedangkan Ibu Wiwi mensosialisasikan teknik stop dan Pak Anto melalui kolaborasi bersama. Oke Bapak Ibu sekalian, setelah kita bahas ini, saya minta berikutnya Bapak Ibu silakan mengisi chat refleksi Bapak Ibu. Nah, setelah kita bahas bersama-sama tentang kegiatan bagaimana Bapak Ibu memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE, feedback dengan rekan sejawat, maka saya minta kepada Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan fasilitasi ini, ternyata pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE itu adalah pembelajaran yang seperti apa Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu boleh ketik di sticky note atau Bapak Ibu langsung mau menyampaikannya. Bu Trisna, apakah mau menyampaikan refleksinya? Ya Bu. Iya, silakan. Ya, jadi dari pembelajaran kita hari ini, materi yang telah disampaikan, jadi kita tahu bahwa pembelajaran diferensiasi itu sangat penting kita laksanakan di kelas terutama Bu. Jadi dengan pembelajaran diferensiasi kita bisa mengakomodir kebutuhan murid yang berbeda-beda Ibu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu Etika. Nah Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan hasil refleksi dari Bu Trisna dan Ibu Etika, adakah Bapak Ibu yang lain kita akan memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang seperti apa? Silakan. Ya, silakan Bu Handayani. Ya, baik Bu. Setelah mendapatkan penjelasan maupun dari forum diskusi ini, Bu, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengakomodir Bu kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, kalau kita kaitkan dengan KSE, tentu saja ini sangat penting untuk melatih fokus peserta didik itu sendiri Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wiwi sudah menyimpulkan kegiatan diskusi kita pada hari ini. Bahwa memang dalam pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE kita harus mengetahui dulu latar belakang siswa sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka dan memahami karakter siswa masing-masing. Apakah Bapak Ibu yang lain setuju dengan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Bu Wiwi? Setuju Bu.
Oke, setuju. Kalau setuju, maka kita setelah kesimpulan tadi, maka kita akhiri kegiatan fasilitasi kita pada hari ini, Bapak Ibu, untuk lokakarya ketiga. Semoga Bapak Ibu di sekolah masing-masing terus melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan mensosialisasikannya kepada rekan sejawat, sehingga tujuan dari kurikulum Merdeka bahwa pembelajaran berpihak pada murid akan tercapai. Bapak Ibu, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Sebelumnya saya akan tutup dengan pantun. Burung laut seperti kelam, ikan paus pandai menyelam. Dari hati yang paling dalam, saya tutup presentasi itu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tutup, kita foto bersama dulu. Oke. Pakai gaya yang terbaik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di lokakarya ketiga.